Jadi di sini karena farm baru, jadi gue mau coba untuk pembesaran dulu. Jadi gue lagi belajar tentang pembesarannya di sini karena kan setiap tempat tuh berbeda-beda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel gue Beta Aca Farm. Oke guys, selamat siang, selamat malam, selamat pagi. Pokoknya dimanapun anda berada, yang nontonnya mau pagi, malam, siang. Terima kasih buat kalian semua yang udah like, komen, dan subscribe-nya, yang selalu stay selalu di video-video gua. Dan kali ini gue mau ngebahas tentang Corydoras lagi nih, karena gue lagi di farm kedua gua. Dan kali ini gue mau ngebahas tentang ikan Corydoras terbaik. Nah, apa sih yang gue harus membahas? Jadi hari ini gue mau mindahin burayak nih. Mindahin burayak gua yang umur udah sekitar kurang lebih 10 hari. Nah, ikan itu nanti gue pindahin di akuarium gitu. Nah, karena udah 10 hari ya kurang lebihnya, jadinya harus gue pindahin nih ke media lebih besar lagi, yaitu media pembesaran di akuarium. Nah, seperti apa sih prosesnya dan seperti apa sih step by stepnya dan cara sortirnya seperti apa? Oke, ikutin video gue sampai habis, jangan sampai di skip pokoknya. Oke, mantap. Oke guys, ini gue udah nyiapin media pembesaran burayak ikan terbaik gue. Gue mau pakai akuarium ya. Jadi di sini gue udah pakai air yang udah gue endapin di sini. Air yang gue endapin dan gue filtrasi pakai udaranya. Terus gue pakai biofoam juga di sini. Jadi yang inilah yang gue siapin untuk burayak gue yang baru. Jadi gue baru ada tiga baskom yang harus gue pindahin kemari. Nanti gue campur semua di sini yang udah gue siapin sini. Persiapannya seperti ini, Bang. Nah, gue pakai biofoam, filtrasi air udara juga, pakai biofoam juga. Jadinya mencegah agar si burayak itu lebih kuat. Nah, sebelum gue mau angkat burayak ya, gue pemindahan burayak, sortirin burayak, gue mau kasih unjuk bahwa ikan Corydoras itu menurut gue, kalau untuk bisnis apalagi untuk usaha ya, itu menurut gua luar biasa. Bagus lah, profitnya bagus. Karena apa? Dia pembudidayaannya gampang, mudah lah. Jangan dibilang gampang, tapi mudah lah, bisa lah. Kalian bisa lah. Karena yang enaknya untuk budidaya ikan Corydoras itu adalah, jadi kita punya indukan misalkan 100 ekor kayak gua cuma punya 100 ekor ya, 100 ekor indukan. Yang perbandingannya adalah kalau nggak salah itu latihan ada 60, male-nya 60 dan 40 lagi itu female. Seperti itu perbandingan gua. Nah, ini enaknya Corydoras terbaik itu adalah, jadi dia itu setiap hari bertelur. Setiap hari bertelur, terus pengangkatan juga setiap hari. Yang penting adalah, intinya Corydoras itu harus makan. Kalau dia nggak makan, dia ngambek. Gitu. Banyak yang bertanya, "Bang, kok Corydoras gua nggak bertelur?" Nah, itu sebenarnya sih masalahnya bukan, mungkin kalau misalnya dia sudah siap umurnya 1 tahun gitu, misalkan 8 bulan sampai 1 tahun sampai lebih, dia pasti nggak ada kendala. Apalagi kalau perbandingannya benar antara jantan dan betinanya itu benar-benar perbandingan benar-benar bagus gitu, akurat. Nah, yang bikin kita kadang suka nggak bertelur adalah kekurangan bahan makanan di dalam kolam indukan. Jadi setiap hari itu kita wajib kontrol pakannya. Jangan sampai pakan itu habis. Jadinya pakan itu harus ada setiap harinya. Jadi setiap hari lu harus kontrol gitu. Jika tinggal sedikit lu tambahin lagi. Jika habis lu tambahin lebih banyak lagi.
dia nggak jadi masalah. Buat indukan itu harus banyak pakannya, karena ketika dia makan, dia mau bertelur. Ketika paginya dia mau bertelur. Kalau sistem gua adalah jadinya pagi dia bertelur, sore gua angkat telur, terus kalau malamnya gua kasih umpan tuh, gua kasih makan dia sebanyak-banyaknya. Nah, jadi hasilnya yang kita dapat dari kita kasih pakan sampai jangan sampai kehabisan adalah telurnya nggak habis. Maksudnya telur dia rajin bertelur. Dia rajin bertelur setiap hari hingga kita bisa panen telur itu setiap hari. Jangkanya untuk penetasan itu 3 hari. Jadi enak. Jika kita bertelur di tanggal 1, terus di tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tinggal hitung aja tanggal 1 berarti menetas di tanggal 3. Nah yang bertelur tanggal 2 berarti menetas di tanggal 5. Jadi enak tuh, berputarannya bagus. Jadi gitu. Jadi ketika kita angkat burayak yang udah 1 minggu kita angkat, nah yang ada lagi yang dari sebelumnya, besoknya kita angkat lagi, besok lagi kita angkat lagi, gitu. Jadi untuk kita panen itu bisa luar biasa. Makanya target gua adalah untuk tiga rak ya, tiga rak susun itu gue pengen pulih nanti. Jadi di atas 100 ekor, di rak kedua 100 ekor, 3 rak 100 ekor, biar gue semakin sibuk. Kalau gue seneng sibuk, kalau ikannya rajin, gue seneng malah. Terus semakin padat, semakin banyak dia bertelur, semakin gue semangat gitu. Jadinya gue bukan malah kewalahan, jadi malah seneng. Kalau telur banyak, ikan banyak, burayak banyak, penjualan juga lancar, mantap pastinya. Oke, jadi segitu aja ya kesimpulan dari kenapa gua membudidayakan ikan Corydoras itu karena siklusnya setiap hari bertelur dan 3 hari menetas. Jadi kita nggak bete terus setiap hari seperti itu. Ya, oke, kita lanjut lagi video yang intinya adalah gua mau angkat rayakan untuk pindah ke akuarium. Ikutin gua. Oke guys, nah di sini gue udah siapin 3 nih, gue angkat. Nah ini adalah ini burayak, kelihatan gak om? Jelas gak om? Dengan nggak usah pakai lampu begini. Iya itu jelas. Nah ini burayak yang umur sekarang kurang lebih 10 hari. Tuh, gue baru angkat 3 ya. Ini masih dari bertelur sampai menetas umur 10 hari, masih dalam media baskom ya. Nah seperti itu. Nah, ini sebenarnya sampai gede juga bisa, sampai besar juga bisa di sini. Yang penting airnya lo rawat. Kalau mau di sini bang, kalau misalkan dari bertelur sampai menetas sampai umur 1 bulan bisa nggak sih bang di media telur? Bisa. Yang penting airnya lo jaga. Maksudnya ketika lo lihat butek nih airnya, langsung lu ganti gitu. Lu ganti pakai air baru lagi, lu sedot, lu sifonin, baru sama semua di pembesaran, di rak pembesaran juga lu harus ganti. Nah, jadi kalau misal lu mau kayak di sini gitu, mau terus sampai gede di sini bisa aja. Yang penting dijaga airnya dan pakannya juga. Tapi karena gue banyak akuarium, jadinya gue harus pindahin burayak ini yang umur 10 hari harus pindah ke wadah akuarium ya untuk pembesarannya. Oke, gimana sih step by stepnya? Di depan gue udah siapin bang. Oke, di sini gue udah nyiapin media untuk tuang telurnya, tuang burayaknya. Ini gue pakai apa sih ini, kerudungan mami? Iya. Ini bahan kerudungan ya, pokoknya jilbab lah kerudungan. Iya. Gue minta menyokap gue. Di sini gue pakai mangkok lah buat media, nanti anakannya gue taruh di mangkok ini, dan ini buat kotoran. Jadi ntar kotoran yang ada gue buang kemari. Jadi ini persiapannya, dan ini centongnya. Gue pakai centong ya, soalnya cuma ada centong di sini. Jadi gue harus pakai ini. Oke, gue mau ambil ini satu-satunya dulu. Nah ini kan airnya kebanyakan karena di situ udah gue taruhin air, jadi kita tuang aja dulu airnya. Jangan sampai ikannya ke bawah ya. Jadinya kita pelan-pelan aja, liatin airnya. Oh ada yang ke bawah, nggak apa-apa, nanti tinggal kita serok aja. Yang penting kita jangan sampai terlalu banyak juga airnya, karena kan kita udah siapin di baskom itu. Nah sekitarnya dikit lah ya, segini. Nah kita tuang aja udah. Kita tuang. Oke. Gua ambil lagi.
tuang lagi, buang dulu airnya biar nggak terlalu banyak. Oke, terus gua tuang lagi di sini. Oke, kosong, habis. Nah ini satu, nanti kita susul lagi ya. Ini tinggal satu, karena ini penuh. Kita ambil yang ini dulu. Jadi cara mindahin burayaknya gue seperti ini, pakai media seperti ini ya. Caranya ya gitu. Kalau emang lo mau sambil ngitung ya bisa, lo tinggal ambilin, lo sambil ngitung bisa. Iya. Nah seperti ini. Kalau lo bisa mau sambil ngitung 55 atau 44 bisa. Kalau gue sih nantilah kalau udah gedean baru gue hitung. Jadi ya ini gue proses pemindahan aja. Ini gue taruh di sini. Di situ. Kenapa sih gue nggak coba untuk langsung tuang aja ke kolam? Karena biar amoniak yang kotor-kotoran yang bekas telurnya atau amoniak kotorannya dia itu tuh nggak ke bawah gitu. Walaupun ke bawah juga airnya masih baru. Jadi gue pakai air baru yang bener-bener oksigennya lebih bagus gitu dibandingkan air yang dari dia penetasan ya. Prosesnya emang kayak gini. Jadi kita emang harus sabar, pelan-pelan aja gitu, sabar. Yang lebih enak lagi sih sambil ngitung. Jadi lo tahu ikannya ada berapa. Nah ini setiap hari prosesnya kayak gini gue. Kalau misalkan gue mau mindahin burayak ke media pembesarannya, gue pasti akan siapin seperti ini. Ya fungsinya seperti itu agar si burayak itu nggak ngebawa kotoran-kotoran dia ataupun air yang bekas telur. Dan kita juga bisa milihin gitu, milihin yang besar kecilnya juga bisa. Ya enaknya gini lah. Emang agak lama guys. Jadi kita emang pelan-pelan ngambilinnya. Dan ini karena masih kecil-kecil banget dan kita perlu hati-hati juga. Nah, seperti itu. Pelan-pelan, sedikit-sedikit, pelan-pelan asal ya si burayak nggak terlalu kaget-kaget banget lah kalau kita pelan-pelan. Di sini gue lagi coba pembesarannya dulu, dia sampai mana kuatnya pembesarannya dan bagusnya di mana dan cara treatmentnya seperti apa dan cara-cara lainnya seperti apa. Takutnya beda kayak di farm pertama gue. Farm pertama gue udah paham harus kayak gini. Tapi di sini gue lagi coba pahamin juga apa kendalanya dan apa masalah-masalahnya seperti apa. Jadi gue harus pahamin. Jadi ya ini masih dalam progres ya. Jadi untuk yang nanyain di YouTube, bang jual rayakan atau pasti jual nanti. Tapi sekarang belum terlalu ready ya. Nanti pasti kalau misalkan memang semuanya udah ready, gue bakal ada penjualan besar gitu. Nanti gue bakal umumin di YouTube gue. Gue bakal infoin semuanya bahwa misalkan gue ready ada 10.000 atau 20.000 rayakan, gue bakal infoin di YouTube. Jadi untuk sekarang gue lagi coba pembesaran dulu sampai bagus karena jika memang anakannya kuat dengan treatment gue, nanti siapapun pembelinya nanti gue bakal ajarin bahwa di tempat gue seperti apa prosesnya dan menanggulanginya seperti apa untuk pembesaran ikan Chordata sterbe ini. Oke, kita ambil lagi.
Oke, kita ambil lagi, kita selesai nih, udah langsung kita proses. Oke, karena gue takutnya ini lama, jadinya mungkin nanti gue skip dulu ya sampai selesai, nanti gue lanjut lagi. Oke, udah bang. Nah, oke guys, kita udah selesai nyortir ya. Ini hasilnya, ini nggak terlalu banyak lah, ya adalah 10.000 ekor. Ada 10.000? Ada. Ya makanya Lebih. kita mah berharapnya begitu aja. Walaupun kita nggak hitung ya, nggak pas 10.000 lah. Amin aja. Oke, langsung aja kita bawa ke dalam. Nah, kalau udah begini nih, ya kan, langsung aja kita taruh di media akuarium. Tapi jangan langsung tuang. Kalau gue nggak mau langsung tuang. Jadi gue taruh dulu gitu, biar dia itu menyatu dengan air barunya ya. Jadi biarkan dulu, gue taruh sekitar 5 menit atau 10 menit. 5 menit lah, jangan terlalu banyak, 5 menit, biar hawa-hawanya di dalam itu menyatu, biar dia nggak kaget ketika kita tuangin nanti. Nah, oke, seperti ini ya guys. Tuh, kita taruh dulu gini, walaupun air baru kan tetap aja dia kaget. Biasanya kalau ikan baru kita tuang itu ikannya diam aja tuh, nggak ada pergerakan apa-apa. Beda sama ini yang udah ada banyak geraknya. Tuh, dia udah banyak geraknya. Kalau ini kan kaget ya, karena ada tempat baru. Jadinya biasanya kalau kita tuang dia pada dibengong, pada diam. Oke guys, sudah 5 menit lebih lah. Oke, waktunya kita tuang. Tuangnya seperti apa? Nih, kita tuang gini aja udah langsung. Nah, tuangnya perlahan-lahan aja. Nah, seperti itu. Oke, mantap. Mangkok pertama sudah kita tuang. Oke, mangkok pertama kita sudah tuang dan ikannya sudah di dalam akuarium. Kalau kurang fokus, waduh. Oke, langsung aja mangkok kedua kita tuang juga nih. Seng. Nah, harapan kita kalau udah kita tuang adalah semoga dia nyaman di tempat barunya dan semoga dia bisa tumbuh besar. Tuh, banyak kan? Ya, ada pas ini 10.000. Mantap. Oke, alhamdulillah proses penuangan burayak, proses pindah burayak ya, dari baskom penetasan sampai di akuarium pembesaran sudah selesai. Semoga di tempat baru ini dia makin bertumbuh besar dan sehat terus sampai besar, sampai bisa jadi indukan lagi nanti. Oke, mungkin segitu dulu video dari gua tentang pengangkatan atau pemindahan burayak ya. Burayak ikan Corydoras sterbai, step by step seperti itu. Dan cara-cara gua seperti itu di farm kedua gua ini tentang pengangkatan atau pemindahan ikan Corydoras sterbai. Oke, mungkin segitu dulu video dari gua. Terima kasih yang udah selalu stay di video-video gua. Terima kasih banyak yang udah selalu nonton video gue dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Oke, gue Iki Beta Cafam pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ikan hias Indonesia. Mantap.